Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Rahli Sadri R, mahasiswa PPG Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada hari ini saya akan membuat video praktik uji kinerja PPG dalam jabatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Jadi anandaku sekalian, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi semua sehat. Kemudian andaku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam, maka saya mempersilahkan terlebih dahulu ketua kelas untuk memimpin dengan doa. Pada ketua kelas dipersilahkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi alhamdulillah kita sudah berdoa, nak. Jadi alangkah indahnya jika kita memulai pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Jadi ayo ulangi nih, coba. Kita sama-sama membaca kedua surat tersebut. A-ba-ta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi anandaku sekalian, jadi kita sudah membaca surah, nak. Kemudian mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maka silahkan anandaku sekalian berdiri semua. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya.
Jadi anandaku sekalian, sebelum kita masuk ke materi hari ini, jadi Bapak dulu absensi atau mengecek kehadirannya. Ada tidak yang sakit hari ini, Nak? Tidak ada. Ada yang izin? Jadi semua hadir. Kalau Yasrin tidak begadang kita di malam, Nak? Cepat aja tidur. Belajar aja sebelum tidur. Alhamdulillah. Jadi harus seperti itu, Nadi. Tidak boleh begadang. Kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, begadang itu bisa mengganggu daripada kita punya kesehatan. Dan tentunya sebagai pelajar, nandaku sekalian, kalau bisa, Nak, dan itu seharusnya belajar sebelum tidur atau beristirahat di malam hari. Kita bisa baca ulang-ulang pelajaran yang sudah dipelajari atau mengerjakan PR, tugas dan sebagainya. Jadi alhamdulillah semua hadir hari ini. Jadi alhamdulillah nandaku sekalian, kita masuk ke materi hari ini. Materi kita adalah berkata jujur. Jadi sebelum kita menjelaskan materi berkata jujur, nandaku sekalian, kalian harus memahami tujuan daripada pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 3 poin besar. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian berkata jujur. Kemudian yang kedua, siswa mampu memberikan contoh yang konkret tentang sifat jujur. Dan yang ketiga ini yang paling penting, siswa mampu memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari daripada sikap jujur. Jadi itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita terkait materi berkata jujur. Kalau oleh karena itu, Nak, kita perlu betul-betul memahami materi ini, karena sifat jujur ini adalah jantung daripada kehidupan kita, Nak. Orang yang jujur itu disayangi oleh orang. Orang yang jujur itu dipercaya dan diberikan amanah. Pokoknya orang yang jujur itu dekat dengan kebaikan-kebaikan, dekat dengan rahmat-rahmat Allah. Dan insya Allah kehidupannya akan baik, begitupun ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anandaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi materi kita adalah berkata jujur. Jadi jujur itu, Nak, secara bahasa artinya lurus atau tidak berbohong. Sedangkan secara istilah, jujur adalah apa yang kita ucapkan sesuai apa yang ada di dalam hati. Jadi selaras, Nak, niat dengan ucapan. Jadi itu orang yang jujur dalam pengertian istilahnya. Jadi itu tentang pengertian dari materi kita. Coba Cahaya ulangi apa pengertian tadi yang saya sampaikan. Ya. Istilah adalah apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang dalam hati. Sesuai dengan apa yang ada di dalam. Coba diulangi, Nak, secara istilah apa tadi? Secara istilah apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang di dalam. Yang ada di dalam hati. Jangan terbalik, Nadik. Jadi itu pengertiannya, Nak. Sudah paham? Paham? Coba Jannah berikan satu contoh. Ya. Masya Allah. Jadi kata Jannah, Nak, kalau dia melakukan kesalahan di sekolah, Jannah berani mengakui kemudian mempertanggungjawabkan kepada guru. Itu luar biasa. Selanjutnya Yasrir, coba berikan satu contoh yang lain, Nak. Misalnya jika saya menemukan uang di kelas, saya mendapat kepada guru. Masya Allah. Jadi kalau Yasrir, Nak, ketemukan uang di kelas, dia akan melaporkan kepada. Jangan dapat uang, Nak, kemudian dipakai belanja di kan? Traktir Tommy namanya, la ilaha illallah. Jadi tidak boleh seperti itu mencuri, Nak. Jadi kalau kita dapat uang di kelas atau di lingkungan kelas atau di luar dari sekolah, kita harus melaporkan, Adik, karena itu adalah milik orang lain.
Jadi lebih konkretnya nak atau lebih jelasnya Bapak akan bagi dua kelompok. Jadi ada kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi tugas kelompoknya adalah mencari contoh orang manfaat orang yang berkata jujur dan contoh orang yang tidak berkata jujur ya. Jadi kelompok pertama mencari manfaat contoh orang yang berkata jujur, sedangkan kelompok 2 mencari apa contohnya bagi orang yang tidak berkata jujur. Jelas sampai di sini Nadik? Jadi silahkan mari kita bagi kelompoknya.
Aku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kalian mengumpulkan tugasnya nak, tugas kelompoknya, kemudian mempresentasikan, jadi mari kita dulu mengisi dengan menyambung ayat ya. Jadi menyambung ayat ke ayat. Jadi surah yang kita gunakan adalah surah Ad-Duha. Nah, jadi nanti Bapak baca ayat 1, 2, 3, kemudian kalian seterusnya. Jadi tunggu saya tunjuk satu persatu. Misal surah Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Selanjutnya Zikrillah. Coba baca nak, yang terlalu cepat. Masyaallah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ayat selanjutnya Yasril. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Masyaallah. Kemudian Rahmat sambung. Alam yajidka yatima fa'awa. Masyaallah. Selanjutnya Maryani. Nanti oper saja ke sana. Selanjutnya Nurcaya. Alhamdulillah. Ayo tepuk tangan untuk kalian semua. Jadi anandaku sekalian yang saya banggakan, jadi kita masuk nak ke waktu pengumpulan tugas dan mempresentasikan tugas kelompoknya masing-masing dari kelompok 1 dan kelompok 2. Yang pertama saya persilahkan ke kelompok 1. Silakan naik perwakilannya nak. Ayo dipresentasikan, dibacakan hasil dari diskusi kelompoknya. Yang terlalu cepat nak, supaya tamannya dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu manfaat guru. Yang pertama, dapat dipercaya. Yang kedua, terhindar dari fitnah. Yang ketiga, disayang Allah dan orang di sekitar. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, meningkatkan percaya diri. Itulah tadi hasil diskusi kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus nak. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan satu perwakilannya nak, untuk membacakan atau mempresentasikan. Sana-sana kisah dikit. Jangan terlalu cepat Nadih, supaya tamannya juga mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami, yakni dampak negatif tidak berkata dulu. Yang pertama, akan mendapatkan dosa. 2, tidak memiliki teman. 3, tidak akan dipercayai orang lain. 4, merasa gelisah, takut, dan tidak tenang. 5, dinilai buruk pada orang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan aplaus nak. Jadi itulah hasil dari diskusinya nak Dih. Jadi saya minta ketua kelas coba diambil itu tugas nak, kemudian dikumpulkan kepada saya. Tuh Yasril, coba ambil tugasnya kelompok 1 nak. Ya. Ambil tugasnya kelompok 1, kemudian kumpulkan ya saya. Jadi anandaku sekalian, sebagai refleksi kita hari ini,
jadi Bapak mengharapkan kalian ya, menulis kesan dan pesannya selama dalam proses pembelajaran ini. Jadi semua harus mengerjakan, memberikan pesan dan kesan yang dirasakan ketika belajar di kelas ini atau belajar PAI. Jadi mari anandaku sekalian mengerjakan atau menulis kesan dan pesannya masing-masing. Selanjutnya Yasril, silahkan nak dipilih bagaimana. Sedih, kenapa kisah nak? Saya memang sedih karena saya kurang memahami mata pelajaran. Kenapa kurang memahami? Karena saya tidak memperhatikan. Oh, berarti memang kita nak. Jadi nanti dijelaskan kembali nak deh. Kemudian selanjutnya lagi nak, yaitu Fitri. Jadi Fitri, bagaimana kesan dan perasaannya belajar PAI? Pilih yang mana nak? Saya memilih senang Yang mana? Oh, milih sana. Apa alasannya? karena kebetulan mata pelajaran PAI adalah favorit saya Masya Allah, gurunya bagaimana? dan gurunya cara menjelaskannya jelas. Ganteng, manis, sarangnya. Tayyib. Jadi Masya Allah, jadi itu kesan dan perasaannya nanda sekalian. Jadi semoga dengan belajarnya kita PAI bisa menambah wawasan keilmuan, terutama akhlak dari kalian semua anandaku sekalian. Jadi anandaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita masuk atau sampai kepada akhir dari pelajaran kita nak. Jadi sebelum Bapak memberikan kesimpulan, saya mau tanya-tanya terlebih dahulu. Ya, apakah tadi apa yang Bapak sampaikan sudah dipahami dengan baik dan jelas? Misal saya ulangi pertanyaan saya untuk Caya-Caya. Apa pengertian tadi nak? Jujur secara bahasa dan secara istilah. Jadi itu Nadi. Jadi jujur secara bahasa atau al-lughah adalah lurus, siddiq dan tidak berbohong. Sedangkan secara istilah atau harfiah, jujur artinya apa yang dibicarakan atau apa yang diucapkan, disampaikan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Jadi harus selaras nak. Ya. Jangan sampai lain di hati, lain yang diucapkan. Jadi itu orang yang berdusta kalau seperti itu. Kemudian jannah, apa tadi contohnya nak? Kalau orang yang berkata jujur. Tayyib. Jadi itu salah satu contohnya nak di. Kalau misal kalian melakukan kesalahan di sekolah nak, kalian harus berani mengakui kemudian mempertanggungjawabkan. Jadi harus seperti itu. Kemudian contoh lagi terakhir, Yasril, orang yang berkata jujur. Misalnya saya mendapatkan 2 di kelas, tapi saya melakukan kepada guru. Masya Allah. Jadi itu salah satu contoh sifat jujur. Misal kalian menemukan atau Yasril menemukan uang di kelas, jangan diambil nanti, disimpan, ditaruh di kantongnya, kemudian digunakan sesuka hati lah. Tapi harus dilaporkan kepada guru, karena itu adalah milik orang lain. Jadi seperti itu nak. Jadi saya juga sudah kumpulkan tugasnya. Jadi Bapak akan menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi sebagai kesimpulan andaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi jujur itu adalah sifat yang mulia nak. Jadi kita sebagai orang harus senantiasa mengimplementasikan kejujuran dalam kehidupan kita. Nah, apatah lagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Jadi Allah memerintahkan kita ma'as shadiqin, untuk selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Kemudian orang yang jujur itu nak dicintai oleh orang lain, disayangi oleh orang lain.
dicari oleh orang lain, dimanfaatkan oleh orang lain, dan sebagainya dan seterusnya. Jadi orang yang jujur itu nak senantiasa hidupnya baik, ya, dan insya Allah di akhirat, karena sifat kejujuran itu Allah akan membalasnya dengan alam yang sangat penuh kenikmatan, yaitu jannatun firdaus Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalian sebagai penuntut ilmu nak, anandaku sekalian, harus selalu senantiasa bersikap jujur, harus selalu berkata jujur, selalu berkata jujur, bersifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya kira cukup anandaku sekalian. Jadi sebelum saya menutupnya, saya mempersilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan ketua kelas. Sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa nak. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya nak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dan saya bermohon kepada Allah agar kalian diberikan kekuatan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.